Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Kantor yang kami sama-sama kita hormati, Bapak Kepala TU yang kita hormati, juga para kasih, seluruh karyawan, para pengawas dan seluruh hadirin wa hadirat jamaah salat zuhur mushola al-ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita oleh Allah masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa hadir di acara kita yang adalah sholat bersama, kemudian dilanjutkan kultum. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-21 ya. Insya Allah seperti itu ya. Alhamdulillah. Seperti biasanya kami perkenalkan penceramah kita yang akan memberi tausiah di siang hari ini, yaitu Bapak Edi Mahfudiansa yang akan memberi ceramah pada siang hari ini. Insya Allah temanya adalah bersyukur. Nah, untuk itu marilah kita dengarkan bersama, kita ikuti dengan seksama dengan baik. Untuk itu mari kita awali bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Edi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ke-21 Ramadan ini kita masih diberi kesempatan berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan khusyuk. Sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Kepala Tata Usaha Kemenak Kota Samarinda, yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak kasih, rekan-rekan pengawas, dan seluruh pegawai di Kementerian Agama Kota Samarinda, serta adik-adik yang sedang bertugas praktek kerja lapangan di Kemenak Kota Samarinda. Sebelumnya saya mohon maaf kepada hadirin sekalian, saya berada di depan hadirin karena memang ditugaskan. Yang sesungguhnya saya ini bukanlah seorang penceramah, para hadirin sekalian, tapi karena tugas yang telah dicantumkan di jadwal, maka kami akan berupaya sekemampuan kami, sehingga jika banyak kekurangan, khilafan dari ucapan atau kesalahan, maka kami harapkan bimbingan terutama dari Bapak Kepala Kantor dan para jamaah sekalian.
Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya saat ditanya tentang judulnya telah menyampaikan kepada panitia bahwa judul atau tema yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bersyukur. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di dalam surat Ibrahim atau surat ke-14 dalam Al-Qur'an ini ayat ke-7, di situ Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang dua kondisi manusia saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Hanya ada dua pilihan. Yang pertama, jika mereka bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Pilihan keduanya, jika manusia tersebut ingkar atau kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan azab yang pedih. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbagai macam nikmat yang kita rasakan dan tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengkhabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa jika kita berupaya untuk menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Akan tetapi para ulama menasihatkan kepada kita untuk senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah, menyebut-nyebutnya dan bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Mungkin yang kita murojaah bersama atau ingat-ingat bersama adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat terbesar yang kita rasakan sekarang ini adalah nikmat hidayah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hamba-hambanya di muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba-hambanya itu kebingungan setelah Allah menciptakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya tersebut yang terbaik, yang Allah jadikan di antara mereka itu nabi dan rasul, sehingga dengan diutusnya rasul-rasul tersebut mereka membimbing kepada kita manusia untuk mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Zat yang menciptakan kita. Siapa Zat yang menciptakan kita? Bagaimana cara beribadah kepadanya? Bagaimana cara kita bermuamalah dengan sesama manusia dan seterusnya. Sehingga bersyukurlah kita bahwa kita, insya Allah semua yang berada di tempat ini adalah orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hidayah atau bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, baru saja kita melaksanakan sholat zuhur yang di dalam setiap rakaatnya tersebut kita dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada doa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka di dalam surat Al-Fatihah ini yang setiap rakaat kita dibimbingkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa kita meminta kepada Allah
untuk dijadikan hamba-hamba yang mengikuti orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri nikmat. Sehingga patut kita sangat bersyukur dengan nikmat yang terbesar ini. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat tersebut adalah dari golongan para nabi dan rasul, para siddiqin, para solihin. Mereka itulah yang Allah menyuruh kita berdoa agar supaya kita mengikuti orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat tersebut. Kemudian nikmat kedua yang kita rasakan saat ini adalah walhamdulillah kita sudah berada di hari ke-21 bulan Ramadan, di mana sejak awal Bapak Kepala Kantor, Bapak Kepala Kasubag Tata Usaha dan rekan-rekan para penceramah lainnya dari Kasih dan seterusnya memberikan berbagai macam faedah atau keutamaan di bulan Ramadan ini. Maka dalam kesempatan kali ini cukuplah saya hanya menyimpulkan dari berbagai macam keutamaan bulan Ramadan yang telah disebutkan oleh para pemateri sebelumnya. Berkata salah seorang ulama bernama Ma'la al-Fudail, Ma'la al-Fadil. Beliau mengatakan bahwa ulama-ulama terdahulu, kata beliau, berdoa selama kurang lebih 6 bulan sebelum datangnya Ramadan agar supaya usia mereka dipanjangkan, supaya bertemu dengan diberi kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah minta kepada Allah agar supaya umur mereka itu disampaikan kepada bulan yang sangat mulia ini. Saking besarnya keutamaan sebagaimana yang dijelaskan oleh pemateri-pemateri terdahulu bulan Ramadan ini. Kemudian kata Ma'la bin al-Fudail bahwa setelah selesainya bulan Ramadan mereka selama 6 bulan lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amal ibadah mereka yang mereka lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian bersemangatnya ulama-ulama kita terdahulu di dalam memanfaatkan bulan Ramadan ini. Maka hendaklah kita yang sudah berada di hari ke-21 ini mengintrospeksi diri kita, melihat bagaimana amal ibadah kita selama 20 hari yang telah lewat. Apakah kita banyak mengisinya dengan perkara-perkara yang sia-sia, ataukah kita sudah berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama juga menasihatkan bagi yang merasa melalaikan 20 hari yang telah berlalu, maka berupayalah di sisa hari terakhir ini untuk kita memanfaatkan sisa umur kita. Apakah kita sampai di akhir Ramadan nanti umur kita apakah tidak? Maka berupayalah mulai hari ini dan sampai hari terakhir nanti kita semaksimal mungkin meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menasihatkan janganlah kalian menjadikan hari-hari di bulan Ramadan ini sama dengan hari-hari pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Yang biasa mungkin hatinya suka mendengki, suka mendendam, suka marah, maka di dalam bulan Ramadan ini kita berupaya membersihkan hati kita. Demikian juga menjaga mata kita, menjaga lisan kita yang sebelumnya ini kita gampang mungkin melakukan gibah atau namimah, adu domba dan sebagainya. Maka dengan datangnya bulan Ramadan ini kita berupaya menahan lisan kita. Demikianlah salah satu faedah yang kita ambil dari perkataan para ulama agar supaya kita menjadikan bulan Ramadan ini berbeda dari hari-hari di luar bulan Ramadan. Cukuplah contoh dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Pada saat bulan Ramadan ini beliau lebih fokus beribadah sampai istri beliau yang biasa beliau dekat dengan istri beliau itu menjaga jarak. Ini saking beliau membedakan kondisi beliau di bulan Ramadan dengan hari-hari yang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia. Di antara nikmat lagi, tadi yang nikmat pertama adalah nikmat hidayah yang harus kita syukuri. Kemudian nikmat kedua, kita berada di dalam bulan yang mulia ini. Dan nikmat yang ketiga yang sekarang kita rasakan adalah nikmat kita berada di tempat yang mulia, yaitu masjid atau musola Al-Ikhlas ini, dan melaksanakan kegiatan yang mulia, yaitu mengadakan kajian atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, baik itu di dalam materi ceramah atau pada saat kita sholat atau saat kita sedang beristirahat kita membaca Al-Quran. Ini suatu kenikmatan yang mungkin sebagian saudara-saudara kita tidak sempat. Pada saat sholat zuhur mungkin mereka lagi sibuk di jalan, tidak sempat atau tidak sempat duduk di majelis-majelis ilmu, padahal pahala yang Allah berikan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering mendengar salah seorang ulama yang bernama Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih kenal di kalangan kaum muslimin yang bernama Imam An-Nawawi. Beliau adalah seorang ulama yang ahli hadis, faqih dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau lahir di sebuah desa di dekat Damaskus, yaitu di desa Nawa, sehingga beliau dijuluki Imam An-Nawawi. Dilihat dari tempat di mana beliau, desa di mana beliau dilahirkan. Padahal nama beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syarf, nama beliau. Dan beliau ini adalah seorang ulama yang sangat terkemuka di zaman beliau. Beliau hidup di abad ke-7 atau tepatnya di tahun 631 Hijriah. Kalau di tahun Masehinya 1233 Masehi. Nah, beliau ini, karya-karya beliau mungkin kita sering mendengar di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, di masjid-masjid kaum muslimin seringkali dibacakan kitab beliau Arba'in An-Nawawi. Beliau mengumpulkan kurang lebih 42 hadis pilihan yang beliau melihat itu banyak faedahnya untuk kaum muslimin, sehingga luar biasa ini banyak dihafalkan oleh santri-santri, kemudian dikaji di masjid-masjid, di majelis taklim. Nah, salah satu hadisnya yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yang berkaitan tentang kenikmatan yang harus kita syukuri. Poin ketiga adalah hadis ke-36 di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Nanti kalau di rumah ada kitabnya, insya Allah banyak itu di rumah-rumah kita, banyak dijual di toko-toko. Hadis ke-36, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu, hadisnya cukup panjang, kita ambil sebagian kitab yang berkaitan tentang apa yang kita laksanakan pada hari ini. Kata Nabi SAW di dalam hadis tersebut, wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu barang siapa menempuh suatu jalan dalam rangka mendatangi majelis ilmu atau menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya urusan dia menuju surga. Nah, ini kita telah melaksanakan. Kita langkahkan kaki kita dari ruangan kita, apalagi kalau nanti di kampung ada kajian, kita berangkat dari rumah. Itu adalah langkah-langkah yang tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihitung oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah akan meningkatkan
Dan ini kenikmatan yang sekarang ini kita rasakan. Kita berada di majelis ilmu. Kemudian di lanjutan hadis tersebut, di hadis ke-36 di dalam Arba'in An-Nawawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum seperti kita ini. Warga Kemenak, kota Samarinda berkumpul, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Ya, yang tadinya ini gudang kita bersihkan, kelihatannya kita lihat luar biasa. Begitu sudah jadi musola, tempat ini adalah tempat yang paling mulia di Kemenang ini. Karena Allah sudah jadikan tempat ini baitin min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Terus mereka tadi suatu kaum berkumpul di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatluna kitaballahi, yang mereka itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Mulai dari pemateri pertama, Bapak Kepala Kemenang, Bapak Kasih, Bapak rekan-rekan pengawas itu di dalam ceramahnya ada ayat-ayat Al-Qur'an persis dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian mereka saling mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an tadi sesama mereka yang berkumpul ini. Jadi apa yang dihubarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sedang kita kerjakan. Maka inilah salah satu nikmat yang kita rasakan pada saat ini, yang harus kita syukuri. Terus yang menjadi syahid daripada hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, ini yang paling penting. Kenikmatan luar biasa. Melainkan kata Nabi SAW, kami akan menurunkan kepada majelis tersebut sakinah, as-sakinah, ketenangan. Ini harga yang mahal jamaah sekalian. Sesuatu yang sangat mahal di zaman sekarang ini. Banyak kita mendengar orang-orang yang bergelimang dengan harta, kekayaan, miliaran uangnya, tapi hatinya penuh dengan kegundah gulanaan. Adapun orang-orang yang berkumpul di masjid kemudian membaca ayat-ayat Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis tersebut, akan menurunkan ketenangan di hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka itu diliputi dengan rahmat Allah. Wa khafathumul malaikah, malaikat menaungkan sayapnya di atas mereka. Itu perkara yang gaib yang kita tidak bisa lihat. Kemudian wa zakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut-nyebut kita ini yang sedang berkumpul di masjid ini di hadapan hamba-hambanya yang mulia di sisinya, yaitu para malaikat. Bapak Ibu sekalian, saya pernah punya pengalaman dengan Pak Basri, ditugaskan ke Palembang bawa anak-anak lomba KSM. Pak Ilham bawa anak MTS juara matematika mewakili Kaltim. Pak Basri mewakili juara fisika mewakili Kaltim. Saya membawa juara biologi. Kami bertiga ke Palembang pada saat itu. Pada saat diumumkan oleh panitia juara-juaranya, ini baru tingkat nasional ini Bapak Ibu. Samarinda atau Kalimantan Timur, kita mewakili Kaltim pada saat itu. Kaltim anaknya juara ini, itu sudah luar biasa bangganya kita. Itu di majelis manusia. Panitia menyebutkan juara di majelis yang itu cuma manusia biasa. Tidak ada gubernur di situ, tidak ada menteri, itu sudah kita luar biasa bangganya karena se-Indonesia. Lah apa ini yang menjemput mereka ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mulia. Ya. Yang menyebut kita yang berkumpul di masjid tadi membaca ayat-ayat Allah, yang Allah berikan ketenangan kepada mereka. Mereka diliputi oleh rahmat Allah. Malaikat menaungi kita dengan sayap-sayapnya di atas kita yang kita tidak bisa melihat. Allah menyebut-nyebut kita ini di hadapan sidang malaikat-malaikat.
Betapa mulianya orang-orang yang dulu di majelis ilmu. Ya, ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan kami sendiri merasakan pada saat kita disebutkan di tingkat nasional, saya sudah bangganya luar biasa kita. Ya, apalagi jika pada saat itu ada gubernur atau ada menteri atau ada presiden, itu sangat bangga sekali mungkin kita prestasi kita disebut di hadapan mereka. Nah, ini yang menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Zat yang sangat mulia, penguasa alam semesta. Mungkin karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf jika ada kekeliruan dan kehilafan. Itu tadi sebagian nikmat yang sedang kita rasakan saat ini. Nikmat hidayah, kemudian nikmat berada di bulan suci Ramadan, nikmat berada di tempat yang mulia, yaitu di masjid atau musola Al-Ikhlas ini. Nikmat kita berada sedang mengkaji ayat-ayat Allah. Nah, ini beberapa nikmat yang harus kita syukuri, yang mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan sisa-sisa 10 hari terakhir ini dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pandai berpantun Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencarikan jalan bagi setiap kesedihannya. Barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan pada setiap kesempitan hidupnya. Dan barang siapa yang banyak beristighfar kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan saya akhiri kutum pada hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wa hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kultu dari Bapak Ustadz Bapak Kiai Murfi. Alhamdulillah ya, bisa kita tarik kesimpulan sedikit dari beberapa kesimpulan yang banyak. Di antaranya adalah bahwa nikmat Allah begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kita juga berkewajiban untuk mensyukuri atas nikmat yang banyak itu. Dan siapa yang mensyukuri atas nikmatnya, misalnya Allah akan ditambah nikmat tersebut. Jadi syakartu la azidannakum wa la in kafartum bima a'tabillahi syadid. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak penceramah Bapak Evi. Kita sampaikan jazakumullah khairal jasa, dan juga tidak lupa kita sampaikan terima kasih pada seluruh para peserta yang tidak ngantuk, yang antusias mendengarkan ceramah pada siang hari ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari ceramah ini dan juga kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.